Salam Indonesia, jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di EZI TV. Kali ini kita akan membahas kesiapan para pengusaha dan para pelaku ekonomi di DKI Jakarta yang akan membuka kegiatan ekonominya pada tanggal 15 Juni 2020. Beberapa waktu lalu kita telah melakukan dialog dengan Ketua Perhimpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta, Pak Sarman Simanjorang. Berikut hasil wawancara kami. Selamat siang Pak Sarman Simanjorang, ya. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta. Jadi menyambut new normal atau misalkan di DKI Jakarta ini adalah PSBB transisi. Sikap HIPI terhadap dua kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta terhadap pelaku-pelaku ekonomi di DKI Jakarta ini gimana? Ya, jadi kalau kita lihat memang selama ini ya, dan kita juga dalam berbagai kesempatan ke media juga kita sampaikan bahwa komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini harus semakin kuat, terutama menyangkut dengan berbagai kebijakan-kebijakan atau regulasi-regulasi yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Ya. Jadi katakanlah misalnya Pak Gubernur DKI Jakarta belum mengumumkan yang disebut dengan PSBB transisi, akan tetapi kita lihat berbagai kementerian pusat sudah mengeluarkan berbagai juklak dan juklak, ya, apakah itu Menteri Perdagangan ya memberikan juklak new normal dari sisi perdagangan, kemudian juga Kementerian Kesehatan juga mengeluarkan dari sisi protokol kesehatan, kemudian juga Kementerian Agama dari sisi rumah ibadah dan lain-lain, ya, dan lain-lain. Nah, memang di sini memang kita sampaikan bahwasanya pemerintah harus mampu membuat suatu komunikasi-komunikasi yang mudah dan sederhana dimengerti oleh masyarakat. Karena new normal ini bahasanya kan adalah bahasa yang mungkin kalau kalangan menengah ke atas itu saya rasa dia langsung mengerti. Tapi kalau kita bicara yang namanya kelas menengah ke bawah, new normal ini kan seolah-olah kehidupan baru. Nah, kehidupan baru itu yang seperti apa? Padahal mungkin dalam konteks daripada protokol kesehatan adalah ya kebiasaan pakai masker, kebiasaan menjaga jarak, kebiasaan rajin mencuci tangan, kebiasaan juga menyediakan hand sanitizer, kan seperti itu. Nah, jadi di sini memang yang kita harapkan adalah bagaimana agar pemerintah pusat itu memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah dan juga memberikan suatu edukasi-edukasi yang gampang dicerna. Nah, kalau kita bicara di DKI Jakarta, misalnya Pak Gubernur, misalnya Pak Anies, itu membuat suatu kebijakan yang baru, yaitu yang disebut dengan PSBB transisi. Nah, artinya bahwa ini sesuatu yang masih tahap percobaan. Jadi, kita belum mengarah kepada yang normal sesungguhnya, akan tetapi karena memang tren daripada kurva penurunan penyebaran virus corona ini di Jakarta sudah di bawah standar, di bawah 1%, artinya memungkinkan dibikin suatu transisi. Ya, jadi dalam hal ini kami pengusaha terus terang saja sangat mengapresiasi dan menyambut baik program daripada pemerintah DKI Jakarta melalui PSBB transisi, di mana berbagai bidang usaha secara bertahap mulai buka. Tentu kita dari pengusaha pribumi DKI Jakarta, ya memang ini merespon sangat-sangat positif. Karena apa? Kita tahu bahwa hampir 3 bulan lebih ya, berbagai pengusaha-pengusaha di Jakarta pada posisi stagnan. Ya, mulai daripada kelas UKM, mulai industri, transportasi, perdagangan, logistik, ya semua boleh dikatakan selama 3 bulan stagnan dan mati suri. Makanya di Jakarta itu misalnya kita lihat yang tadinya tingkat pengangguran itu 5%, ini sudah hampir 12%. Berarti hampir naik 100%. Ini adalah akibat daripada ekonomi yang tidak jalan, ya, sehingga memang ada yang harus di PHK, walaupun bagi pengusaha PHK itu adalah merupakan alternatif terakhir sebenarnya. Tapi karena tidak kuat lagi harus melakukan PHK. Mungkin juga sebagian dilakukan dirumahkan. Tapi kalau dirumahkan ini kan masih bisa dipanggil lagi untuk bekerja. Nah, tapi dengan adanya kebijakan baru ini, di mana dengan adanya katakanlah PSBB yang transisi ini sudah mulai dibuka.
Akan tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bahwa tetap seluruh pelaku usaha untuk melaksanakan protokol kesehatan. Jadi kami dari pengusaha punya komitmen besar untuk itu. Bahwa kami pengusaha akan pasti melaksanakan daripada protokol kesehatan sebagaimana yang diminta oleh Pak Gubernur. Karena kita ingin bahwa ketika masa transisi ini berjalan, dunia usaha mulai berputar, yang kita harapkan adalah kurvanya itu harus semakin menurun. Sehingga nantinya secara perlahan dan pasti kita akan menuju ke satu titik, yaitu adalah normal yang sesungguhnya, yang seperti biasanya. Apakah itu mungkin 3-4 bulan ke depan, atau mungkin akhir tahun ini, atau mungkin awal tahun depan, tapi bagi kami adalah komitmen yang tinggi. Jadi kalau bagi pengusaha, tidak perlu lagi diragukan bahwa kami sangat mendukung dan siap melaksanakan apa yang diminta oleh Pak Gubernur untuk melaksanakan daripada protokol kesehatan. Yang menjadi harapan kami sebaliknya adalah pemerintah DKI Jakarta dengan segala perangkat yang dimiliki, apakah itu Satpol PP, apakah itu mungkin dari Dinas Perhubungan, apakah itu dari TNI atau Polri, itu juga tidak boleh lengah. Jadi artinya ketika pengusaha punya komitmen untuk mendukung protokol kesehatan ini, tapi masyarakat kita juga harus selalu diedukasi, harus selalu diberikan pengawasan, harus selalu diberikan suatu penyadaran di lapangan. Ada hal yang menarik nih Pak. Jadi geliat ekonomi seluruh pengusaha dan karyawan tentunya akan mau dong dengan geliat ekonomi. Tapi ada hal-hal yang mungkin bisa jadi kritisi dari HIPI sendiri. Yakni ada denda 250.000. Sementara orang-orang yang terkena PHK nggak bisa dia ada uang untuk membayar denda tersebut apabila misalkan mereka lupa memakai masker. Harusnya seperti apakah? Apakah mereka harus dikenakan sanksi sosial seperti menyapu? Janganlah misalkan ditekan dengan tadi denda uang. Mungkin dari HIPI ada jawaban yang menarik. Ya, jadi bagi kita memang denda itu adalah sesuatu hukuman sosial. Ya, hukuman yang memang harus dipastikan bahwa terhadap pelanggaran masalah ini. Tapi kami melihat di lapangan, melihat di lapangan sebenarnya praktik itu masih belum dilaksanakan. Jadi artinya pemerintah sebenarnya di sini mungkin melihat mungkin itu diterapkan dengan kondisi seperti ini. Ya, walaupun masih tertulis ada ancaman akan didenda 250.000. Ya, namun demikian itu memang hanya semacam shock terapi saja. Tapi prakteknya kita lihat dalam berbagai kesempatan ketika ada semacam pengawasan di lapangan, yang kita lihat adalah adanya sanksi sosial, dikasih push up, bahkan juga kita lihat disuruh membersihkan katakanlah mungkin rumah ibadah misalnya, atau membersihkan jalanan misalnya. Saya rasa itu lebih mengarah ke sana karena dalam hal ini memang tujuannya cuma satu, bagaimana kita bisa menerjemahkan yang sesungguhnya new normal itu adalah sebenarnya itu. Jadi kenapa Jepang adalah salah satu negara yang saat ini katakanlah paling sedikit terkena daripada COVID-19 karena mereka punya budaya yaitu pakai masker. Dan itu dari dulu sampai saat ini. Nah, kemungkinan besar juga ke depan juga kita biasakan. Biasakan bagaimana masyarakat Indonesia itu katakanlah rajin atau terbiasa pakai masker. Ya, kita nggak tahu, Pak. Apa mungkin 2, 3, 4 tahun ke depan atau berapa puluh tahun ke depan akan ada lagi virus-virus yang lebih dahsyat, kita nggak tahu. Tapi dengan adanya kebiasaan kita pakai masker, rajin cuci tangan, menurut hemat saya itu bagian daripada kesehatan. Dan itu tujuannya bahwa pemerintah misalnya sampai memberikan suatu sanksi kepada masyarakat kita yang tidak memakai masker. Nah, jadi kami dari HIPI DKI Jakarta sangat berharap kepada seluruh masyarakat Jakarta dan sekitarnya, ayo kita sama-sama melaksanakan daripada protokol kesehatan ini. Mari kita terbiasa memakai masker, mari kita terbiasa mulai saat ini rajin cuci tangan, mari kita terbiasa menjaga jarak, sehingga kita harapkan bahwa penularan COVID ini akan dapat semakin kita tekan, dan kita sangat bermimpi dalam waktu tidak terlalu lama virus corona bisa hangus dari bumi Indonesia. Dan ekonomi DKI Jakarta bangkit kembali. Dan ekonomi Indonesia dan ekonomi Jakarta bisa bangkit kembali. Jadi memang begini, bahwa ketika saat ini masa transisi ini berjalan, tentu memang geliat ekonomi ini tidak akan mungkin akan bisa pulih dalam waktu dekat 100%. Karena saya katakan tadi ini mulai bergulir. Jadi ibarat roda ini masih mungkin baru gigi satu ini.
Ya, karena semua masih keterbatasan. Contoh misalnya mall, hotel, restoran, kafe, transportasi, semua masih 50%. Termasuk kantor-kantor juga masih 50%. Jadi katakanlah para pedagang-pedagang kita misalnya, kafe kita, restoran kita misalnya, masih belum bisa karyawannya masuk semuanya. Hotel juga seperti itu. Karena tamunya juga masih dibatasi. Yang tadinya mungkin 100 orang, hanya 50 orang. Jadi belum maksimal. Tapi ini mudah-mudahan ini sudah mulai bergulir. Makanya tugas kita bersama, bagaimana agar penularan virus ini kurvanya semakin menurun, sehingga kita harapkan nanti kita akan mengarah kepada satu titik, yaitu normal yang sesungguhnya. Demikian hasil bincang-bincang kami dengan Ketua Perhimpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta, Bapak Sarman Simanjorang. Di mana pada 15 Juni 2020, pengusaha telah siap dan akan melakukan kegiatan ekonominya dengan tetap melakukan protokol kesehatan ketat kepada para pedagangnya dan para pengunjungnya. Demikian, saya Mohd Gunawan Abdillah, undur diri, salam Indonesia.